Sesaat kemudian kilat menyambar dan menerangi medan, menampakkan ribuan tentara Cina sudah berada dekat di depan mereka. Meski saling berperang, tentara Korea Utara dan Selatan masih menyimpan rasa persaudaraan. Mereka sadar berasal dari bangsa yang sama. Namun ideologi, propaganda dan perintah militer memaksa mereka saling membunuh, menyisakan ironi dan luka yang lebih dalam dari peluru. Perang bisa memisahkan tanah, bendera bahkan keluarga. Tapi rasa kemanusiaan tak pernah mengenal batas. The Frontline mengingatkan kita bahwa dalam setiap konflik, yang paling menderita bukan ideologi, melainkan manusia. Pria ini bernama An Pyo, seorang perwira intelijen militer Korea Selatan. Hari itu ia pergi menghadiri perundingan damai dan memberikan dokumen tahanan Korut kepada jenderal. Di dalam pertemuan, setelah pihak Korsel menandai peta batas wilayahnya karena tak sepakat, Korut tandai ulang, terjadilah bersih tegang. Namun tak lama muncul kabar bahwa seorang tentara Amerika bernama Eric Hill ditangkap oleh Korea Utara, sehingga memicu kembali pecahnya perang di perbatasan. Untuk kesekian kali gencatan senjata lagi-lagi gagal disepakati. Di luar, sang jenderal berjanji An Pyo pasti akan pulang setelah perundingan selesai. Tapi karena 2 tahun terakhir damai selalu gagal, An Pyo tak lagi menaruh banyak harapan. Ketika sang jenderal berbicara soal ingin memberantas komunis yang masih banyak berkeliaran di selatan, An Pyo marah karena sebelumnya banyak korban salah tangkap dan dituduh komunis. Ia pun berkata, kalau begitu yang pro Jepang juga seharusnya ditangkap. Terdengar orang lain, mereka pun dilihatin sinis. Di dalam kantor, sang jenderal marah dan memperingatkan An Pyo untuk menjaga ucapannya. Sebagai intel kata-katanya bisa memicu konflik. Ia lalu melempar amplop berisi surat dari prajurit utara untuk keluarganya di selatan, mengindikasikan adanya pengkhianat. Terlebih, Kapten Ki Chul Jin tewas tertembak, namun bukan oleh musuh, melainkan diduga dibunuh anak buahnya sendiri. An Pyo pun ditugaskan menyelidiki kompi buaya yang tengah bertugas di Bukit Aerok. Saat hendak pergi, An Pyo dikejutkan oleh sang jenderal yang menyebut nama Sohyuk, sahabatnya yang ia kira hilang dalam perang. Ternyata Sohyuk masih hidup dan berada di kompi buaya. Teringat masa perang, saat mereka terjebak di parit dalam kepungan musuh, Sohyuk yang ketakutan justru diam tak bergerak. An Pyo sempat mencoba menyeretnya, namun mereka keburu tertangkap. Dulu Sohyuk dikenal sebagai mahasiswa yang baik, pintar, lembut dan penakut. Ketika dikumpulkan bersama tawanan lain, karena perang tinggal seminggu lagi, Kapten Heon mengizinkan sebagian pulang, sisanya ditahan sebagai tawanan perang. Saat Sohyuk dibawa pergi, An Pyo panik tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalung Sohyuk terjatuh dan An Pyo menyimpannya. Kemudian bersama Kapten Jae-ho dan prajurit muda bernama Nam Syong, An Pyo berangkat menuju Bukit Aerok. Sesampainya di sana, Jae-ho terkejut melihat seorang tentara Korut keluar dari tenda. Ia langsung menyuruh Nam Syong menangkapnya. Saat ditodong, prajurit itu mengaku hanya mengenakan seragam musuh karena kedinginan. Jae-ho marah dan memerintahkannya untuk melepas seragam itu. Di dalam tenda, ketika mencari kapten sementara, Sersan Hyosan datang dan memberitahu bahwa ia sedang pergi. An Pyo lalu melihat seorang gadis kecil saat ia mencoba memberi coklat karena ternyata tak memiliki tangan untuk menerimanya. Gadis itu pun pergi. Di luar sambil merokok, An Pyo masuk ke tenda lain dan mendapati seorang prajurit sedang menyuntikkan morfin. Ia marah namun terdiam saat melihat lencana di seragamnya. Ternyata itu kapten sementara, namanya Il Yung. Di markas Il Yung menjelaskan bahwa Bukit Aerok terus berganti tangan. Kadang dikuasai utara lalu direbut kembali oleh selatan. Di tengah rapat, An Pyo terkejut saat melihat Sohyuk muncul. Di luar tak menyangka Sohyuk sudah berpangkat letnan, lalu mengembalikan kalung miliknya. Mengingat An Pyo bekerja di kontraintelijen, kenapa dia ada di sana? Namun saat An Pyo menyebut ada komunis di kompi buaya, raut wajah Sohyuk langsung berubah.
Malamnya waktu berkumpul dan pesta minum untuk mengenang rekannya yang gugur, Sohyuk ingin bersulang bersama. Di tengah pesta, Il-yung tahu An-pyo sedang mencari komunis, membuat ia kaget berpikir Sohyuk tidak bisa menjaga rahasia. Suasana mendadak kening saat Sang-ok membahas tragedi Pohang di Sungai Nakdong. Tanpa ekspresi, Il-yung pergi. Oh-gi marah karena Sang-ok kerap mengungkit hal itu, membuat An-pyo penasaran tapi memilih diam. Saat duduk bersama, Sohyuk bertanya kapan perang ini akan benar-benar berakhir. Sudah 2 tahun mereka diberi harapan palsu soal gencatan senjata. Apa harus menunggu semua orang mati dulu? An-pyo pun tak punya jawaban. Malam itu, suasana mendadak haru saat Namsyong mulai bernyanyi. Keesokan paginya, kapten datang memberi kabar bahwa Bukit Airok telah direbut musuh. Dalam cuaca dingin, mereka pun terpaksa kembali bertempur. Setelah posisi musuh terpantau, Sohyuk menyamar dengan mengenakan seragam korut dan mengaku dari kompil lain. Namun penyamarannya terbongkar karena sepatu yang dikenakan. Saat ia mengangkat tangan memberi kode, tim di belakang langsung menembak. Setelah berhasil mengepung, Sohyuk menodongkan senjata ke tentara musuh yang menerima panggilan radio dan memaksanya berbohong. Namun saat lengah, tentara itu justru memberi laporan asli. Sohyuk langsung memerintahkan mundur dan menembaki parit, membantai mereka. Di atas bukit sebelum serangan dimulai, pesawat tempur Amerika lebih dulu membombardir titik pertempuran. Dirasa waktunya tiba, Il-yung memerintahkan pasukan maju perlahan. Melihat satu pos senapan mesin, ia nekat menerobos ke depan dan bersama tim di belakang serentak melemparkan bom. Setelah Il-yung berhasil, serangan dilancarkan menuju pusat Bukit Airok. Namun posisi yang kurang menguntungkan membuat medan sulit ditembus. Sebelum pasukan habis dibantai, Sohyuk berlari dan melumpuhkan penembak mesin, memberi peluang bagi pasukan untuk bergerak maju ke puncak bukit. Ketika memasuki bunker, tanpa ampun An-pyo menyaksikan Sohyuk menembaki musuh yang sudah menyerah. Ketika seorang prajurit korut yang terlihat seperti masih anak-anak menodongkan senjata ke arah Namsyong, meski nggak tega, Namsyong terpaksa menembaknya. Mengetahui hal itu, Hyo-sam bilang, "Gak apa-apa daripada kamu yang mati." Di dalam kubangan raksasa, saat menggali lubang untuk mengubur mayat, An-pyo dikejutkan oleh jasad yang ternyata sudah ada di sana sebelumnya. Sohyuk berkata, "Jangan heran, momen seperti ini akan terus berulang. Jika korut merebut bukit lagi, mungkin giliran kita yang terkubur di sini." Tak lama kemudian, Oh-gi memanggil Sohyuk dan mengajaknya ke suatu tempat, membuat An-pyo penasaran. Ketika disusul, di dalam bunker nomor 14, mereka ternyata sedang menikmati makan dan minum. Saat ditanya dari mana mendapatkan barang itu, Oh-gi tak sengaja keceplosan. Ternyata, selama ini tentara Korsel dan Korut diam-diam saling bertukar surat dan berbagi makanan. Hyo-sam menodongkan senjata sambil berkata, "Dia seorang intel, kita pasti akan dibunuh." Di tengah ketegangan itu, Sohyuk bercerita bahwa bukit ini terus berpindah tangan. Karena yakin akan balik lagi, mereka menimbun pasokan di bunker 14. Saat kembali, isinya hanya kotoran dan surat ucapan terima kasih. Namun suatu hari tentara utara membalas, meninggalkan sebotol minuman dan surat berisi ingin mengabari keluarganya di selatan. Sejak itu hubungan diam-diam terjalin meski tetap saling membunuh. Sohyuk pun menegaskan mereka tak pernah menjual rahasia militer. An-pyo terdiam dan pergi. An-pyo tiba-tiba bertanya, apakah Sohyuk terlibat dalam kematian Kapten Ki Chul-jin? Sohyuk mengaku kapten bunuh diri, tapi justru Sohyuk melaporkannya seolah tewas dalam pertempuran demi menghormati kapten. Karena masih belum yakin An-pyo ingin melihat jenazahnya, Sohyuk memberitahu ia dikubur dekat sungai kecil di utara. Malam itu, An-pyo gelisah, bingung apa yang harus ia tulis dalam laporannya.
Besok pagi untuk memastikan jenazah kapten di sungai, Enpyo hanya menemukan helm lalu melemparnya. Saat memungut jagung, ia dikejutkan oleh seorang perempuan. Mengira jagung itu miliknya, si gadis hanya mengangguk. Setelah Enpyo memberikan coklat dan menyuruhnya pulang, tanpa berterima kasih, dia pun pergi. Di Bukit Airok, pertempuran terus memanas dengan kendali wilayah yang silih berganti dalam waktu singkat. Saat Kapten Jaeho datang dan memerintahkan mundur, Enpyo gelisah lalu bertanya, kapan damai disepakati? Jaeho malah bengong. Di dalam Banggar 14 setelah membuka kotak hadiah, mereka menemukan minuman, surat dan foto seorang gadis cantik bernama Cha Taeyong yang diterima oleh Oh-gi. Sohyuk mengambil foto itu dan menyimpannya, membuat Oh-gi cemberut. Saat ditunjukkan kepada Enpyo, ia teringat gadis yang ditemuinya di sungai. Namun sebelum sempat bercerita, Sohyuk lebih dulu menyuruh Namsyong bernyanyi. Suatu hari di dalam markas, tersiar kabar tentang penembak jitu utara bernama 2 Second. Dijuluki demikian karena hanya butuh 2 detik sejak menarik pelatuk hingga target tumbang. Tembakannya akurat dan mematikan. Ia menjadi mimpi buruk bagi pasukan selatan. Hingga Sohyuk pun memutuskan membawa 10 anggota untuk memburu 2 Second. Setelah dicari, keberadaannya sulit terlacak. Ketika istirahat, Namsyong yang sedang asik pipis dipeloroti celananya oleh Oh-gi. Ia pun refleks berlari ke depan, tanpa sadar menjadi sasaran empuk 2 Second. Seketika peluru mendarat di kakinya. Kemudian Sohyuk memanfaatkan helm sebagai umpan. Lewat teropong, dia mulai melacak posisi 2 Second. Enpyo mengulurkan tongkat untuk menolong. Gara-gara dia gerak, tangan Namsyong hancur tertembak. Namun dari tembakan itu Sohyuk berhasil melacak posisi 2 Second dan segera meminta bantuan artileri. Sayangnya tindakan Enpyo membuat Namsyong terus bergerak yang akhirnya dia pun tewas. Artileri tiba menyerang 2 Second. Namun setelah diperiksa ternyata 2 Second berhasil lolos. Hyosa merasa kasihan atas kematian Namsyong. Sementara Oh-gi tersindir, menyadari kejahilannya yang membuat Namsyong berlari dan jadi sasaran tembak. Saat menangis di samping jasad Namsyong, Enpyo melihat pergerakan 2 Second dan mengikutinya ke hutan, menemukan jejak darah. Dari belakang ditodong senjata yang seketika Enpyo serang balik. Enpyo terkejut. Ternyata penembak itu adalah gadis yang pernah ia temui di sungai. Diketahui namanya Cha Taeyong. Enpyo malah membiarkan pergi begitu saja. Kembali ke dalam markas, Cha Taeyong meminta maaf di hadapan Kapten Heon karena lupa mematikan sinyal radio hingga posisinya terlacak. Ketika menemui Sohyuk, Enpyo marah karena tahu Sohyuk sengaja membiarkan Namsyong jadi umpan untuk melacak posisi musuh. Di tengah-tengah debat, seorang gadis kecil datang dan bertanya kepada Sohyuk, apakah jika aku menua lenganku akan tumbuh lagi? Tanpa perasaan sambil tertawa Sohyuk malah berkata, emangnya kau kadal? Mendengar itu si anak menangis histeris, membuat Enpyo naik pitam dan langsung menghajarnya. Perkelahian terhenti saat terjadi keributan di luar. Seorang prajurit bernama Sang-ok yang merupakan Kapten Pleton 2 sambil todongkan pistol ke seseorang. Dia berteriak mencari anak buahnya. Kemudian Oh-gi mengingatkan, di pertempuran Pohang mereka sudah mati. Il-yung mendekat Sang-ok, mengambil moncong senjata diarahkan ke jantungnya. Begitu saling menatap satu sama lain, barulah Oh-gi sadar. Dia menangis dan saat Il-yung pergi, dari belakang Oh-gi menembaknya. Setelah mendapatkan perawatan, Enpyo meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Pohang. Sohyuk pun mulai bercerita. Saat pasukan selatan dipukul mundur, Pleton 2 berlari menuju kapal. Karena tak muat menampung semua dan musuh terus menyerang, mereka berebut masuk hingga saling membunuh satu sama lain. Di luar kendali, Il-yung nekat memberendel mereka dengan senapan mesin.
Setelah lolos dan mulai berlayar, melihat semua orang menatap marah, tak tahan Ilyung mengambil senjata dan mencoba bunuh diri yang berhasil dihentikan Sohyuk. Membela Ilyung, Sohyuk berdiri sambil menodongkan senjata, memaksa semua mengakui Ilyung telah menyelamatkan mereka. Meski terpukul, Sang Ok berusaha menerima bahwa kematian anak buahnya bukan kesalahan Ilyung. Karena mengalami depresi, Sang Ok dibawa pergi. Dua anak kecil yang menganggapnya sebagai ayah terus menangis hingga akhirnya Sohyuk membiarkan mereka ikut. Di dalam pasukan utara dengan bantuan Cina, mereka berencana memblokade pasukan selatan dari depan bukit. Sementara itu di markas selatan, Ilyung menyarankan kapten untuk mundur ke jalur pertahanan. Diduga tentara Cina sedang memancing mereka untuk pengepungan. Dianggap membangkang, kapten malah menodong pistol dan tidak menerima saran kecuali menyerang. Di malam hari setelah berada di posisi garis depan, di sana Ogi merasakan firasat buruk karena sejauh ini ucapan Ilyung tak pernah meleset. Tiba-tiba hujan turun, membuat mereka khawatir tak bisa mendengar langkah musuh. Sesaat kemudian kilat menyambar dan menerangi medan, menampakkan ribuan tentara Cina sudah berada dekat di depan mereka. Di dalam markas setelah menghubungi atasan, kapten mendapatkan perintah untuk tetap bertahan dan melanjutkan pertempuran. Semua panik. Ogi menentang perintah sehingga kapten balik menyerang. Dalam kondisi genting, Sohyuk menembak kepala kapten dan mengambil alih kompi untuk merencanakan pelarian. Melihat itu, Enpyo todongkan senjata. Jangan harap kau bisa lolos dari hukuman. Sohyuk hanya tersenyum sinis. Di tengah pelarian, kaki Ogi tertembak. Hyosam yang berusaha menolong justru ikut tertembak dan tewas. Cahaya suar membuat posisi mereka makin terdesak. Beruntung Ilyung dan tim tiba tepat waktu. Sohyuk menyerahkan jabatan komandan kepada Ilyung, memintanya memimpin pasukan menuju selatan. Sementara itu ia bersama beberapa anggota bertugas menahan serangan musuh dari belakang. Keesokan harinya di dalam hutan, Enpyo yang masih diliputi amarah atas tewasnya Kapten Jaeho mempertanyakan apakah Sohyuk juga membunuh Kapten Ki Chul-jin. Sohyuk yang sudah tak peduli aturan militer hanya berkata, "Sebentar lagi juga mati, tak usah pikirkan hukuman untukku nanti." Tiba-tiba terdengar tembakan yang ternyata pelurunya mengenai Sohyuk. Berpikir itu ulah Tu Second, ia pun memerintahkan semua berpencar untuk mengecoh. Enpyo berhenti lalu mengikuti Sohyuk yang berlari ke arah Tu Second. Setelah Tu Second menembak, Sohyuk berdiri dan membalas bidikan. Saat itulah ia tahu sniper tersebut adalah Cha Tae-yung, gadis dalam foto yang selama ini ia simpan. Sohyuk yang diam seolah memberi kesempatan Tu Second untuk menembaknya. Enpyo datang dan melempar tali untuk menarik tubuh Sohyuk, tapi Sohyuk menyuruhnya pergi karena ia tahu hari itu adalah ajalnya. Tu Second kembali menembak, yang akhirnya Sohyuk pun tewas. Cha Tae-yung berjalan pulang sambil memakan coklat. Di dalam bunker 14, selatan kalah, jadi utaralah yang kini menikmati kotak hadiah itu. Saat membaca surat dari Sohyuk, Cha Tae-yung mengaku isinya hanya soal perdamaian, padahal sebenarnya Sohyuk menuliskan akan menjaga adiknya Cha Tae-yong yang tinggal di selatan. Tak lama kemudian seorang prajurit datang membawa kabar deklarasi gencatan senjata telah resmi diumumkan. Saat semua bersuka cita menyambut kabar itu, Enpyo datang menggendong jasad Sohyuk. Mereka pun kembali diliputi duka. Enpyo mencegah Ilyung menyuntikkan morfin, lalu berkata, "Kalau ini menyakitkan, menangislah."
전우야. Pada tanggal 27 Juli 1953, kedua pihak akhirnya resmi menandatangani perjanjian gencatan senjata. Saat sedang mandi di sungai, Enpyo dan tim berpapasan dengan kelompok Cha Tae-yong. Ketegangan sempat muncul hingga sang kapten melempar cangkir. Il-yung mengambilnya dan berkata, "Sampai jumpa lagi." Saat hendak pergi, Enpyo berlari dan menyerahkan foto kepada Cha Tae-yong. Melihat nama Soyuk tertulis di belakang, barulah ia sadar orang yang berjanji akan menjaga adiknya telah ia bunuh. Beberapa jam kemudian petugas datang membawa kabar gencatan senjata akan berlaku besok pukul 10 pagi tanggal 27 Juli. Mendengar itu, semua bersukacita. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama ketika jadwal diubah menjadi pukul 10 malam. Berhubung masih tersisa 12 jam lagi, pasukan diperintah kembali bertempur melancarkan serangan besar-besaran demi menguasai garis depan. Begitu halnya di pihak utara, ketika Hwang Seon menganggap kapten sudah gila, sang kapten malah tertawa. Bukan karena bahagia, tapi ia juga tak menyangka kenapa harus kembali perang. Di dalam tenda, Il-yung berkata kepada Enpyo, mereka sebenarnya bukan melawan komunis, tapi melawan perang itu sendiri. Di hadapan para prajurit yang putus asa, Il-yung bertanya mengapa mereka disebut kompi buaya, namun tak ada seorang pun yang tahu. Lalu ia pun menjelaskan, buaya bertelur 50 butir, tapi hanya satu yang bertahan dan mendominasi rawa. Kalian adalah satu dari 50 yang tersisa. Menangkan perang, karena kita semua adalah kompi buaya. 우리가 악어고 12시간만 버텨라. Di garis depan yang diselimuti kabut tebal, saat menunggu serangan, beberapa prajurit menangis. Hal itu membuat Ogi marah dan memukuli mereka. Dari seberang pasukan utara menyanyikan lagu dengan suara lirih, hingga pasukan selatan pun ikut bernyanyi bersama. Sebelum Korea pecah, lagu itu dikenal sebagai lagu penghantar tidur. Beberapa jam kemudian, saat kabut mulai turun, pesawat tempur Amerika muncul membombardir posisi pasukan utara. Usai pengeboman, Il-yung segera mengerahkan pasukan untuk menyerang. Pertempuran pun tak terelakkan. Meski terdesak, pasukan utara justru memberikan perlawanan sengit dan agresif. Di tengah pertempuran, Ogi menghajar Hwang Seon lalu menghantam wajahnya dengan helm hingga tewas. Tak lama kemudian pesawat Amerika kembali menjatuhkan bom di area tersebut. Tubuh Ogi hancur. Il-yung mencoba menghubungi pusat, namun usahanya gagal. Setelah terkena bom dan tangannya hancur, Il-yung segera menyuntikkan morfin. Cha Tae-yong berusaha menghabisi musuh. Ia sempat menembak Enpyo, namun senjatanya macet, keduanya saling menyerang. Hingga Cha Tae-yong tak mampu menahan pisau yang ditancapkan Enpyo. Dia pun akhirnya tewas. Il-yung tetap bertempur, namun kali ini ledakan lain menghantam dan menghancurkan kakinya. Kapten Heon datang tepat berdiri di depannya. Kemudian, kepala Il-yung ditembak, hingga ia tewas seketika. Malamnya di dalam bunker 14, Enpyo bertemu Kapten Heon. Keduanya duduk dan minum bersama. Di sana, Enpyo masih mengenali Kapten Heon sebagai orang yang pernah melepaskannya 3 tahun lalu. Tak lama terdengar pengumuman di radio bahwa perang resmi dihentikan. Keduanya pun tertawa mendengarnya. Namun seketika Enpyo terdiam. Kapten Heon ternyata sudah tewas.
Enpyo melangkah keluar dari bunker 14, berjalan pulang, melewati lautan mayat di kubangan Bukit Airok. Bukit Airok menjadi saksi bisu tentang absurditas peperangan, di mana teman jadi lawan dan hidup digadaikan demi sepetak tanah. Dan di antara semuanya hanya Enpyo yang selamat. Namun bisakah seseorang disebut selamat jika yang lain tak ikut kembali? Perang mungkin berakhir di atas kertas, tapi di dalam diri mereka, pertempuran itu terus hidup. Meski saling berperang, tentara Korea Utara dan Selatan masih menyimpan rasa persaudaraan. Mereka sadar berasal dari bangsa yang sama, namun ideologi, propaganda dan perintah militer memaksa mereka saling membunuh, menyisakan ironi dan luka yang lebih dalam dari peluru. Perang bisa memisahkan tanah, bendera bahkan keluarga, tapi rasa kemanusiaan tak pernah mengenal batas. The Frontline mengingatkan kita bahwa dalam setiap konflik, yang paling menderita bukan ideologi, melainkan manusia.